kita mulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Om Saraswati Jaya. Berdoa bisa. Hari ini sebelum pembelajaran dimulai, Ibu cek dulu kehadiran anak-anak. Nah, setelah itu ya, yang seharusnya hadir hari ini adalah 20 orang. Ternyata ada 2 orang yang tidak hadir. Yang tidak hadir adalah Haris Boyanto sama Suratmi, benar? Nah, Suratmi ada yang dititip pesan, apa alasannya? Alasannya sembahyang, berarti izin ya. Kalau Haris Boyanto, nggak ada. Nah, Ibu pesan kepada anak-anak untuk pertemuan selanjutnya diusahakan hadir ke sekolah dan selalu anak-anak terapkan protokol kesehatan. Karena apapun yang kita lakukan kalau sudah sesuai dengan protokol kesehatan, semoga kita dijauhkan dari pandemi ini. Nah, oleh karena itu, untuk pembelajaran hari ini masih kaitannya dengan cerita inspiratif. Siapa yang masih ingat yang bagaimana disebut dengan cerita inspiratif? Silakan Suratmi. Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Bagus. Ada yang mempunyai pendapat lain? Baik. Nah, sebelum anak-anak lanjut tentang pembelajaran hari ini, khususnya cerita inspiratif, tujuan pembelajaran hari ini adalah menulis cerita inspiratif. Nah, maaf Ibu, tunjuk dengan tangan kiri. Sesuai dengan namanya cerita inspiratif, yang tadi sudah dikatakan resmi bahwa cerita itu memberikan inspirasi, memberikan ide-ide kreatif kepada pembaca atau pendengar. Di antara anak-anak ada yang masih ingat apa saja yang merupakan struktur cerita inspiratif? Ya, silakan. Orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi koda. Nah, ada orientasi, ada perumitan peristiwa, ada komplikasi, ada koda. Dari solusi dan koda ada 5. Jadi orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi dan koda. Nah, orientasi sudah tentu merupakan awal dari sebuah cerita. Di antara 5 itu yang bagian mana yang merupakan inti ceritanya? Bagian komplikasi. Bagus. Sedangkan bagian mana yang berisi pesan moral? Bagian ya, yang merupakan bentuk cerita. Sedangkan bagian resolusi berisi apa? Bagian resolusinya itu berisi apa? Nah, artinya di bagian resolusinya itu berisi peristiwa atau hal yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan atau kebenaran. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak akan menulis cerita inspiratif. Ada yang bertanya yang kaitannya sebelum menulis cerita inspiratif? Silakan dulu, ada yang bertanya? Silakan, kalau ada yang bertanya. Resminya ada yang bertanyakan, silakan. Apa yang dimaksud dengan komplikasi atau puncak inti cerita? Apa yang dimaksud dengan komplikasi atau puncak inti cerita? Sucita Yasa bisa memberikan tanggapan? Komplikasi itu berisi apa? Ya, silakan Sucita Yasa. Berisi tentang puncaknya masalah dalam cerita tersebut. Nah, dalam cerita tersebut merupakan puncak cerita yang berisi momen-momen inspirasi. Nah, sebelum lanjut, Ibu berikan sedikit saran supaya anak-anak mudah dalam menulis cerita inspiratif nanti agar benar-benar yang anak-anak tulis itu merupakan cerita inspiratif. Ada 3 hal yang harus ada di dalam cerita inspiratif.
ceritanya. Yang bagaimana disebut mengandung momen akar? Memberikan momen atau kepada pembaca atau pendengar tentang masalah-masalah yang bisa menyelesaikan kepada pembaca atau pendengar. Nah, memberikan solusi kepada pembaca terkait masalah yang dialami secara tiba-tiba. Yang kedua, cerita inspiratif itu akan menggugah perasaan kalau menyentuh langsung hati dan pikiran pembaca. Yang kedua adalah menyentuh langsung hati dan pikiran pembaca agar tetap semangat menjadi lebih baik dan berbuat tulus dalam hidup. Serta yang ketiga, cerita inspiratif itu sesungguhnya cerita mudah dipahami. Meski bermakna dalam. Diulang, cerita inspiratif akan menggugah pembaca atau pendengar kalau mengandung 3 hal. 1, berisi momen aha, momen yang memberikan secara tiba-tiba penyelesaian tentang masalah yang dialami oleh pembaca. Yang kedua, menyentuh langsung hati dan pikiran pembaca agar tetap semangat menjadi lebih baik serta berbuat tulus dalam hidup. Dan yang terakhir, cerita inspiratif itu mudah sesungguhnya dipahami meski bermakna dalam. Ada yang bertanya terkait dengan menulis cerita inspiratif? Baik, kalau tidak, ingat menulis cerita sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, khususnya cerita inspiratif, tetap harus ada 5 unsur sesuai dengan strukturnya. Ada bagian orientasi, ada bagian perumitan peristiwa, ada bagian komplikasi, resolusi, dan moral. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang silakan keluarkan kertas. Mari menulis tentang cerita inspiratif dengan tema temanya botol yang sama nilainya berbeda cerita yang dibacakan oleh Tasmi. Cerita inspiratif dengan tema botol yang sama bernilai berbeda karena isinya berbeda. Pada suatu hari, ada seorang gadis remaja SMP bernama Nika. Ia berpenampilan sederhana. Nika mempunyai banyak teman yang berpenampilan serba mewah. Nika pun iri dengan temannya itu karena banyak disukai banyak orang. Hingga akhirnya, ia mencoba berpenampilan
dengan dirinya karena berpenampilan yang berubah drastis. Tetapi jalannya waktu, Nika semakin berpenampilan berlebihan hingga teman-temannya pun mengejeknya. Nika sangat malu dan sadar akan penampilannya sangat tebih. Ia pun berlari ke halaman belakang sekolahnya. Tak disangka ada teman perempuan yang mengikutinya. Temannya itu menghampiri Nika dan menanyakan sesuatu. "Mengapa kamu berpenampilan seperti ini?" "Aku ingin seperti temanku yang lainnya, disukai banyak orang," jawab Nika. Temannya pun berkata, "Aku mempunyai sebuah fakta yang harus kamu dengar." "Fakta apa itu?" jawab Nika. "Sebuah botol jika diisi air mineral maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan diisi minyak wangi harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isinya yang ada dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda. Sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit gelap, ada yang kaya, ada juga yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai diri, isi, atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, bekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja keras sama dengan kita. Jauhkan hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Sekian, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Nah, satu lagi Ibu minta membacakan ke depan. Siapa mau membacakan ke depan? Coba yang sekarang yang laki-laki, satu orang mewakilinya. Indrawan, silakan Indrawan. Botol yang semua bernilai berbeda. Pada suatu hari ada beberapa anak muda yang sedang ingin melakukan di suatu rumah. Di saat yang bersamaan, seorang bapak mendengar rencana itu dan ia pun berkata, "Buat apa mabuk jika bisa merusak masa depan?" Salah satu anak menjawab, "Karena kami suka minum, makanya kami mabuk. Jika kamu suka minum, alangkah baiknya kamu minum air putih saja agar sehat." Lanjut sang bapak, "Kita sudah sering minum air putih, buat apa kami minum air putih lagi?" jawab sang anak. Ketika bapak mengadakan kepala dan ia masih pergi, para pemuda itu pun melanjutkan rencananya. Setelah mabuk-mabukan, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dan ada satu pemuda yang mengendarai motor ugal-ugalan dan yang mengalami kecelakaan dan dinyatakan meninggal di tempat. Para pemuda itu merasa sangat bersalah karena ia mengajak temannya mabuk-mabukan, karena sejatinya semurah murahnya minuman alkohol lebih baik kasihan dari putih. Sekian, terima kasih. Berikan juga tepuk tangan. Nah, dari dua cerita Ibu terakhir tadi, nah, yang sudah ditulis resmi, demikian juga Indrawan, ya betul-betul memberikan inspirasi kepada kita bahwa sesungguhnya ya kita manusia awalnya itu adalah sama.
Yang membedakan adalah apanya, Resmi? Kalau tadi sesuai dengan cerita yang kamu tulis, apa yang membedakan manusia dari awalnya manusia itu kan sama semuanya. Apa yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain? Nah, karakter kan? Nah, jadi ya kalau anak-anak ingin dihargai, seharusnya memiliki karakter yang baik, sikap yang jujur, rajin. Nah, ini sudah tentu akan memberikan inspirasi yang baik kepada semua orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, menulis cerita inspiratif itu sesungguhnya sangat bermanfaat bagi siapa saja, bagi semua orang, baik bagi yang mendengar, bagi yang membaca, termasuk juga yang menulis, karena akan mengembangkan dirinya dalam khususnya dalam menulis sebuah cerita. Anak-anak, di antara kalian sekarang ada yang mau menyimpulkan pembelajaran tentang menulis cerita inspiratif? Ya, silakan Sucipto Yasa. Dari cerita pertama, bagi saya cerita tersebut sangat bermanfaat untuk saya dan teman-teman. Mengapa? Dikarenakan cerita tersebut menginspirasi para pendengar dan pembaca untuk berbuat baik, tidak iri, tidak sombong, dan berpenampilan apa adanya. Itu. Ada yang ingin menambahkan? Baik. Nah, cerita inspiratif baik yang ditulis oleh Resmi, demikian juga oleh Hendrawan sudah memberikan inspirasi kepada sekarang kepada anak-anak yang ada di sini supaya kedepannya bisa berbuat lebih baik lagi untuk mengisi diri, melengkapi diri sehingga bermanfaat bagi baik masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, Ibu mohon jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah cepat puas sesuai dengan apa yang anak-anak capai, tingkatkan terus belajarnya dan jangan pernah lupa untuk berdoa, serta yang kita alami sekarang karena masih adanya pandemi, selalu terapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun. Jangan pernah menyerah, jangan pernah lupa, sehingga apa yang kita inginkan bisa tercapai dan kita semuanya bisa sehat, selamat, dan dijauhkan dari pandemi ini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan materi tentang membaca beberapa cerita fiksi. Nah, Ibu juga minta anak-anak mencoba menulis lagi cerita inspirasi di rumah dengan tema yang bebas. Bagaimana anak-anak siap? Siap. Nah, kalau sudah siap, baiklah pembelajaran untuk hari ini kita akhiri dulu dan tugas yang Bu berikan tadi mohon dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan pada saat pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, mari kita berdoa. Semoga selalu dikasih kesehatan, keselamatan oleh Ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Silakan pimpin. Sebelum kita mengakhiri pelajaran,